Ya kita mulai IG Live malam hari ini. Udah jelang liburan, mungkin udah banyak yang udah mulai berangkat pergi liburan. Aku nggak tahu deh. Kalian ada yang udah berangkat liburan nggak sih? Biasanya ada yang liburnya nambah di depan, ada yang nambah di belakang. Belum, baru pulang kantor. Semangat buat murid investor yang lagi aktif saat ini, ada recordingnya ya. Oke, aku mau mulai IG Live malam hari ini. Start dari IHSG dulu seperti biasa ya. Halo Suandiaman. Anita tadi udah profit taking sih dong. Baru breakout. Yang jangka pendek kali ya. Trading Academy membernya cuma 2 bulan loh, enggak. Trading Academy itu akademi e-course, ada bonusnya M-Trade ya, kayak M-Trade gitu. Sebenarnya itu M-Trade yang dilengkapi dengan e-course gitu sih. Yuk kita lanjut yuk. Mulai. IG Live malam hari ini tanggal 4 April 2024. Aku mau ingetin ada promo Harbolnas di M-Fest malam hari ini, khusus hari ini aja. Oke. Ini IHSG. Kemarin ada di gambar kayak gini. Artinya bisa mantul naik dikit, terus abis itu akan ada koreksi lagi, ya, akan ada normal correction lagi. Tapi sebelum aku mau bahas saham lebih dalam, aku pengen bahas dulu emas. Emasnya naik terus. Aku buka ini ya. Karena penting banget ini dilihat. Nah, ini emasnya naik terus. Udah naik sekitaran 15% dari Februari kemarin, bottomnya di Februari kemarin ya. Sekarang di angka 2287, secara USD dia naik terus. Secara rupiah sangat naik sekali. Kenapa? Karena USD-nya juga menguat. Nah, dulu banget tuh biasanya emas kalau naik USD turun. Tapi belakangan ini sejak endemi tepatnya, sejak The Fed udah mulai menahan kenaikan suku bunga, emas itu kalau naik barengan sama US dollar. Lebih tepatnya lagi sejak perang Rusia-Ukraina. Dan sekarang ada Israel dan Palestina ya di Gaza. Oke. Apa yang membuat harga emas naik tinggi dan juga USD naik tinggi? Salah satu penyebabnya adalah suku bunga. Tadi malam Jerome Powell ada bilang bahwa suku bunga tuh belum akan diturunin. Sebenarnya normal aja sih ya, nothing special, nggak ada yang mengagetkan karena bakalan dituruninnya tuh pada bulan Juni nanti gitu loh. Ya, jadi itu normal aja. Dan kenapa USD-nya naik? Kenapa orang-orang duit gede, big money, mereka banyak ngumpulin USD dan banyak ngumpulin emas? Karena mereka menganggap nanti kalau suku bunganya turun itu investasinya yang mungkin lebih menguntungkan, yang lebih safe haven itu di USD dan emas itu sendiri. Tapi kalau buat saya pribadi, saya melihat bahwa kenaikan yang seperti ini udah kena resisten. Kalau kalian masuk di sini tuh sebenarnya posisi nanggung banget. Kena resisten tuh bakalan ada retracement atau turun dan udah agak-agak kemahalan. Maka dari itu saya masih stick pada strategi saya, yaitu belinya kalau pas mau belok naik, bukan pas udah di atas. Kalau udah di atas itu semestinya tinggal ngehold dan profit taking aja gitu, bukan hajar beli banyak di atas. Nah, fokus kita kadang-kadang kebalik sebagai seorang investor atau seorang trader. Yang benar itu kan beli di bawah, jual di atas, atau beli pas breakout, jual lebih tinggi lagi. Tapi banyak orang yang FOMO-nya ketika harga tuh udah sampai di atas banget, kayak gold, USD, Bitcoin udah di atas banget, beli di atas terus kemudian jual di bawah gitu. Oke, nah jadi tadi di Gathering M-Fest kita ada bahas tentang saham-saham yang valuasinya masih murah, sehingga investasi di saham tuh bukan cuman saham big banks doang, ada saham-saham yang lain juga. Oke, aku mau lanjut bahas saham lagi. Kita mau bahas big banks nih ya, karena kemarin rame banget dan aku ada bikin WA channel, aku ada bikin polling ya, aku bikin polling. Ternyata perhatiin banyak banget dari hasil polling tuh yang
mereka demen banget dengan saham-saham big banks gitu, menanti turunnya big banks. Nah ini BCA pas banget kena di support kita, terus kemudian dia mantul naik. BCA masih bisa naik dikit lagi, tapi masih bisa koreksi lanjutan. Terlihat dari tekanan jual di sini volumenya masih lebih besar daripada daya beli. Jadi naiknya dikit toh, abis itu turun lagi cenderung sideways. Nah kalau aku akan gambar, kira-kira nanti gambarnya bakalan jadi, sebentar ya. Oke, kira-kira bakalan jadi kayak gini. Ini BCA dulu ya, zaman dulu nih di 2022. Jadi kan dia jatuh ya kan, terus dia naik kan, tapi habis itu turun lagi. Nah kira-kira bakalan jadi kayak gini. Dan nggak cuman BCA doang, BRI, terus BMRI, BBNI juga akan mengalami hal yang sama. Kira-kira patternnya bakalan gini, abis naik terus ada turun lagi untuk sideways dulu. Ini ada yang komen oke juga nih ya, bener juga sih, kalau nggak ada orang-orang yang FOMO nanti tradernya nggak bisa cuan gitu kan. Trader cuan dari para FOMO yang beli di pucuk. Juga ya, kalau nggak ada yang beli di atas, marketnya turun ya juga ya. Oke. Java kira-kira keberapa Hatvina, bentar nanti aku bahas. Oke, sekarang aku ke BMRI dulu yang aku bilang udah kemahalan secara teknikal maupun secara valuasi. Tadi yang ikut webinar tadi sore pasti ngerti ya, valuationnya itu BMRI udah yang paling tinggi juga gitu loh. Jadi paling kencang, paling tingginya. Nah, itu menjelaskan, tadi kita juga ada jelasin kenapa hari ini BBNI itu mantulnya paling cakep, volumenya tuh paling cakep, karena ternyata dari 4 itu valuasinya yang masih paling murah tuh BBNI gitu. Jadi BMRI expected dia akan sideways juga, sidewaysnya antara 6.600 sampai 7.000, bahkan bisa turun dikit sampai ke 450-an lah. Terus kemudian kita move ke BBRI, yang satu ini juga udah breakdown. Nah ini bentuknya kira-kira bakalan kayak gini nih. Sama bentuknya kira-kira bakalan kayak gini. Jadi buat kamu-kamu yang nggak dapat kemarin itu masih bisa ada kesempatan lagi. Bisa nggak sih dia jatuhnya ke bawah sini, tarik bawah sini gini, bisa kok. Ya intinya dia akan sideways dulu. Terus kemudian, nah ini aku bilang tadi BBNI, kalau yang lain itu naiknya volumenya kecil-kecil, cuman BBNI doang nih yang naiknya kencang banget. Dan ini tadi yang aku bahas juga di gathering atau di webinar MFest tadi sore. Oke, terus hari ini ada yang blue chip yang naik juga selain banking. Ini ada gudang garam. Gudang garam ini, ya ini gudang garam ini perhatikan dia lagi sideways di bawah gitu. Pas banget kena area supportnya di 19.500. Dan ini spekulatif trading aja ya. Kalau gudang garam growth-nya masih agak-agak lambat, buat investing juga masih kurang. Jadi kita trading aja dulu. Terus kemudian tadi GoTo juga lumayan rame, cuman aku mencermati pattern inverse pennant. Kalau bullish pennant itu bendera segitiga naik, tapi kalau ini inverse pennant, ini bearish pennant. Jadi kayak gini nih. Oke. Market value hari ini normal-normal aja sih, 9,1 triliun di reguler, di negosiasi 2,5 triliun, total 11,6 triliun. Di reguler masih 4 big banks yang mendominasi untuk market hari ini. Tapi di pasar negosiasi itu ada SMMA, Doit, dan juga saham GEMS, GEMS yang ditransaksikan pasar negosiasi lumayan gede. Nah, kalau for big bank sendiri transaksinya itu gedean beli atau jual sih, ternyata masih gedean jual. Jadi asing itu masih net sell sebesar 490,84 miliar di saham-saham perbankan besar dan juga di TLKM dan juga Astra International. ASI tadi aku ada bahas juga di gathering. Kalau misalnya mau move dari saham-saham yang laggard itu ke saham-saham yang lebih trending, gimana? Contoh trending tuh kayak Sido Muncul lagi trending, terus sektor komoditi lagi trending gitu. Boleh nggak sih? Boleh, dengan catatan jika saham investasimu tuh kelebihan porsinya gitu ya. Ya, jadi dan jangan lupa investasi itu bicara jangka panjang. Sekarang mungkin bisa jadi nggak gerak, tapi tahun depan mungkin bisa aja dia yang gerak cepat gitu.
Valuasinya memang lagi murah banget, parah banget. ASI itu valuasinya lagi diskon banget. Cuman ya kadang-kadang saham yang valuasinya terdiskon gerakannya lambat. Nah, jadi kita bicara investasi dan trading ini kayak dua hal yang berbeda. Kalau investasi fokusnya ke bisnisnya dan juga ke valuasi perusahaan. Kalau trading fokusnya ke tren harga saham. Kalau mau cuan cepat di trading. Tapi tadi aku ada jelasin juga di Gathering Invest bahwa trading itu piramida atas. Keluar hatinya. Kalian lihat gak sih? Oke. Sedangkan investing tuh di piramida bawah gitu loh. Ya, piramida atas artinya ya cuannya lebih tinggi, tapi resiko juga lebih tinggi secara money managementnya lebih kecil gitu ya. Oke, lucu ya. Oke. Aku mau lanjutin bahas untuk saham yang trending di IG Live. Kalau yang valuasinya murah, tadi aku udah bahas di Gathering. Dan karena nggak seksi, saham-saham yang valuasinya murah itu banyak yang nggak suka, nggak sabar. Jadi aku masukin di Invest aja. Karena ada edukasinya. Mereka lebih sabar, lebih ngerti gitu. Dan kita bahas yang trading aja hari ini. Yuk, aku mau review Cepin. Nggak keluar lagi. Nggak keluar lagi. iPhone aneh deh. Kenapa ada hatinya aku juga nggak tahu. Dari iPhone kayak gitu. Oke, Cepin gimana kabarnya Cepin? Dia lagi trending dan rapi banget. Dia tuh di atas MA20 ya. Ini ada V shape recovery. V ini ada handle-nya dikit. Dan sejak dia breakout dari MA20 ini trendingnya tuh rapi banget di sini. Sehingga kesimpulannya kalau mau trading pakai MA20 di Cepin tuh bisa. Nggak semua saham tuh kayak gini. Nah, ini MA20-nya rapi dan hari ini tadi yang trade ada speculative buy on weakness untuk trading Cepin ya. Cepin sendiri kalau nggak salah ini udah sempat ngasih cuan kita. Bentar ya. Oh iya. Mari kita lihat. Wih, banyak take profit hijau semua. Wih, oke. Nanti kita bahas ya saham-saham itu ya. Cepin ya, jangka menengah 26 Maret ada profit taking 6-7%. Gimana Cepin bisa sampai ke level 5.500 and that's very normal. Aku pengen gambar garis ini yang mirip banget dengan garis MA20-nya juga. Dan aku juga mau gambar garis ini ya. Ini namanya garis channel, garis yang sejajar dengan garis trend. Dan Cepin kalau masih kayak gini terus bisa di TikTok swing trading pakai dua garis ini. Jadi profit takingnya kalau pas dekat-dekat merah. Biasanya makin ke atas tuh dia makin rata. Maksudnya tuh nggak kena garis merahnya. Bisa jadi dia kena yang birunya ini. Maka dari itu tadi aku bilang kalau jangka pendek dia upside-nya ke 5.500 dulu. Belum tentu dia akan kena garis merah sampai ke 5625 langsung. Kalaupun kena ke situ bertahap biasanya gitu. Apa sih ini ketawa-ketawa semuanya? Oke. Ayo hijau. MDK akhirnya beraksi juga. Oke. Ntar aku bahas MDKA. Teddy Polandra. Halo. Oke. Sekarang aku mau bahas Japfa ya. Japfa. Sehari ngebahas saham terus dari morning briefing, sore gathering, malam ngimpinya pun saham kali ya. Saya pernah nggak bisa tidur, kepikirnya sahamnya ini begini, kayak otaknya aktif terus gitu loh. Ya ampun. Oke, mari kita review. Japfa is very beautiful pattern juga, tapi M-Trade udah tinggal ngehold aja ya. Nah, beda sama si Cepin, Japfa ini dia trennya lebih lambat dibandingkan dengan Cepin. Nah, kalau Cepin dia bertahan terus di MA20, maka kamu nggak bisa pakai MA20 di Japfa ini jadi support. Kenapa? Karena ini dia sempat breakdown gitu dari MA20-nya. Nah, instead pakai MA20, kita bisa pakai MA100 buat Japfa sebagai support yang lebih kuat. Nah, MA100 ini tempat retracement yang cukup bagus. Ini tempat pullback yang cukup bagus buat Japfa. Kemarin kita ada masuk di sini. Next untuk berikutnya, kalau misalkan mau masuk di Japfa gimana caranya? Apakah kita tunggu kena 100 lagi? Belum tentu. Pakai aja ini garis biru di sini ya. Jadi aku mau gambar satu garis lagi buat Japfa.
Yang ini garisnya agak-agak melebar gitu, agak broadening, dan belum tentu juga kena merah ini. Untuk profit taking ya, kita antisipasi aja pakai garis biru ini. Oke, jadi Java sebenarnya juga masih menarik untuk jangka pendek, jangka menengah. Oke ya. Gathering Tide di sore dari codingnya untuk student MVest. Untuk existing ada ya. WA ke support aja kalau bingung di mana. Semestinya ada di up ke materi MVest yang tadi di sini. Nih aku mau kasih lihat nih. Ngejawab pertanyaan siapa nih tadi? Shu Fei. Rekamannya ada di sini, gengs. Oke, kok Trading Academy malan. Back. Ini Trading Academy kayak gini nih kalau kalian pengen tahu. Beginner intermediate sebenarnya levelnya. Mari kita lihat. Haya, kok malah ini sih? Aku mau kasih lihat MVest kok malah ini sih. Bentar ya. Tak bukain dulu ya. Strategi, introduction, turning points. Sebentar. Iya, ini dia. Yang nanya rekaman MVest di mana? Tadi butuh waktu buat ngerender video. Kamu bicara tentang laporan. Bah. Risi dengar suara sendiri. Ya, jadi kamu buka aja MVest Academy di sini. Ini kan ada course-nya kan, day 1, day 2 dan seterusnya kan. Nah, nanti kita umumin deh di community MVest rekamannya ada di mana gitu ya. Yang ini buat Trading Academy yang tadi, oke? Oke, yuk kita lanjut ya. Buat yang penasaran dengan MVest lagi ada promo hari ini, langsung aja ke mvest.id/promo. Oke, kita lanjut ya buat saham yang lain. Ada satu saham yang menarik banget. Mau tahu nggak? Saham yang menarik banget satu apa? Oke, aku kasih clue-nya ya. Saham ini bakalan diuntungin dari sektor komoditas. Komoditas pertambangan, batu bara dan emas dan metals. Karena emiten ini dia ada berinvestasi di sektor komoditas, di perusahaan komoditas, baik emas maupun batu bara. Mau tahu nggak apa? Bukan. Ini Vivaldi hampir bener nih, MDKA. Tapi MDKA tuh perusahaan yang diinvestasi. Nah, yang aku lagi tebakin ini perusahaan yang menginvestasi, yang dia akan diuntungkan dari kenaikan harga batu bara recently, dan juga dari kenaikan harga metals juga. Apa coba? Ayo, kelamaan nebaknya. Langsung aja aku buka ya. Nggak ada loh yang nebak bener loh. Nah, itu Eka Cipta G bener, Alpha Kris bener. Oke deh, yuk kita lihat yuk. Saratoga Investama Sedaya ini sudah terlupakan sekian lama karena dia sempat turun juga. Nah, tapi hari ini tadi Saratoga itu lagi mantul. Selain kita lagi suka trading pullback, kita lagi demen banget nih ngeliatin support-support kuat yang terjadi di tahun 2023 kemarin. Dan hari ini tadi Saratoga tuh mantul dari support kuatnya, meskipun beberapa hari kemarin sempat di 19 Maret jatuh volume gede, tapi hari ini pantulannya cukup bagus sehingga kita ada spekulatif buy on weakness untuk Saratoga, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah ya. Nah, ini untuk Saratoga perhatiin di sini, ini buat nyicil, meskipun dia belum tentu akan langsung ngegas ke atas, tapi area-area seperti ini, apalagi semakin dekat dengan 1420, ini merupakan area murahnya Saratoga. Kenapa aku tiba-tiba inget Saratoga? Karena call-nya udah jalan, metalsnya udah jalan. Terus tiba-tiba tadi aku ngecek, terus tim M-Trade bilang, Saratoga cakep nih, menarik nih. Iya juga ya, gitu. Oke ya, jadi fokusnya kita cari saham yang belum jalan, saham yang belum naik, tapi dia potensi naik. Ini salah satunya. Ini banyak yang masih nyangkut di Saratoga katanya. Sabar aja ya. Nyangkut itu gak apa-apa asalkan modalmu gak gede. Makanya jangan nyangkut. Oke. Kita mau buka MDKA. Tadi ada yang bilang tuh, Pak Indra bilang MDKA-nya akhirnya naik loh. Harga emas udah naik tinggi, MDKA gak naik-naik. Ya emang kayak gitulah saham emas. Masih mendingan saham minyak dan saham batu bara, dia naik turunnya mengikuti harga komoditas. Kalau saham emiten ini emas ya, dia tuh kadang-kadang suka random. Oke. Ini MDKA. Dia setelah mantul dari support M-Trade udah ada nyolong start beberapa hari kemarin di 28 Maret.
Dan ya puji Tuhan sih dapat di area support pas di bawah banget sih di sini. Kita udah ada, tinggal ngehold aja, potensial naik sampai level 2750, 2800, agak-agak tough di area 2800 sampai dengan 2900. Kenapa? Karena area ini merupakan area yang 1 2 3 4 5 6 candle di sini udah sentuh dan susah naiknya. Wajar banget kalau di 2800 tuh susah naik. Kenapa? Karena di sini ada banyak nyangkuters. Nih aku mau kasih lihat kalian nyangkutersnya di mana aja. Nyangkutersnya ada di sini. Aku ganti warnanya biar kelihatan. Ganti warna merah. Yang di sini aku juga ganti warna merah. Nah, ini tuh nyangkuters. Bahkan nyangkutersnya dari harga 3550, 2910 sampai 3550. Nggak heran kalau harga sahamnya ketika menyentuh 2900, ini udah beberapa orang udah mulai jualan-jualan kayak mereka udah capek gitu. Siapa di sini nyangkuters di di MDKA? Siapa nyangkut di MDKA? Kok bisa tahu, Miss, banyak nyangkuters di sana? Bisa tahu dong, ini kan chart sebenarnya menggambarkan psikologi market gitu loh. Jadi dibaca aja gitu. Nah, ini Sir John Templeton bilang, aku bacain psikologinya grafik ini ya. The bull market was born on pessimism. Ini pesimis. And grow on skepticism, naik dikit ini skeptis. And mature on optimism, ini tuh optimis. And die on euphoria. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya terjadi euforia. Jadi diingat-ingat kalau pas lagi orang euforia terhadap satu saham, hati-hati tuh, euforia terhadap Bitcoin sampai fanatik terus ngomong terbaik, iya, oke, terbaik boleh. Tapi ya, orang kalau udah fanatik tuh hati-hati, itu tanda-tanda kalau udah euforia dia akan jadi gelap mata, nggak objektif lagi. And die on euphoria. Di sini euforia, dia di sini turun, balik lagi ke sini. Di sini psikologinya jadi gimana? Ini bull market born on apa dong? Bull market born on apa di sini? Pessimism. Not even skeptis. Ini orang-orang belum skeptis di MDKA. Ini masih pessimism. Nanti kalau dia breakout dari 2940 dan 3130 di sini udah mulai masuk ke skepticism. Sampai di 4500 optimism lagi, sampai di 5500, 6000 mungkin die on euphoria. Bisa aja, Miss, bener kok kayak gitu. Itu bukan saya yang bikin kata-katanya, namanya Sir John Templeton, dia investor yang luar biasa banget. Antam bakalan nyusul ke MDKA, salah kebalik, MDKA yang nyusul Antam. MDKA tuh dia baru naik dikit di sini sauprit nih. Lihat nih ya. Nih lihat nih, ini masih distribusi yang berubah, ini distribusi Desember, Februari, distribusi Maret, April dia mulai akumulasi. Dia baru mulai awal akumulasi. Sedangkan Antam perhatikan di sini. Jadi MDKA-nya yang nyusul Antam, bukan Antamnya yang nyusul MDKA. Antamnya tuh udah keluar dari stage 1. Ini bull market born on pessimism. Sekarang dia di awal stage 2. Jadi ini mulai skepticism. Terus kemudian dia berpotensi kalau Antam menguji 1760 ya. Nah, tunggu aja nanti optimisnya kalau dia udah naik di atas 1760 atau di atas MA 200-nya dia, dan will die on euforianya masih jauh gitu ya. Ini jadi baru awal-awal masih skeptis gitu. Bahasa sauprit. Kalau saham di RP2 kapan optimisnya? Aku mau kasih tahu. Kamu jangan tergoda beli saham di RP1 2 3 4 5 6. Gocap aja saya nggak mau, apalagi beli saham di bawah RP 10 rupiah. Ada yang bilang kalau beli saham di RP 5, 6, 7, 8 kan murah ya, modalnya murah. Nanti naik 2 poin aja tuh. Misalkan kamu beli di RP 8 rupiah. Naik 2 rupiah. Nanti kan kamu cuannya 25%. Itu yang dulu saya pernah tes dengan beli saham gocap yaitu LT dan bobok bertahun-tahun sampai sekarang kena FCA, nggak naik lagi. Ya jadi jangan tergoda gitu ya. Selfie Chandra, saham dengan tato X bisa ada kemungkinan dihapus nggak tato X-nya? Waduh, itu tanya ke bursa aja ya. Jangan berharap-harap gitu. Kalau ditanya bisa nggak ya bisa, cuman kayak gimana kondisinya, wah susah itu.
Oke, aku pengen bahas. Tadi aku udah bahas Saratoga. Aku malam ini mau bahas saham yang agak jarang aku bahas, yaitu Asa Adi Sarana Armada. Kalau nggak mau telat ikut M-Trade aja. Sekarang ada akademinya bagus banget ya. Jadi nggak cuman update harian, tapi kamu bisa belajar juga dari nol. Kadang-kadang kalau kita kasih update harian doang tuh, orang-orang yang masih pemula bingung, ini ngomong apa sih coachnya, support resistance iki opo gitu loh. Tapi kalau ada trading akademinya, kamu bisa ngikutin dari awal. Asa mengingatkan saya dengan chartnya, meskipun tidak satu sektor, mengingatkan saya dengan chartnya Japfa. Mirip kan ya, ini Japfa, ini Asa ya. Sehingga dalam jangka pendek, Asa ini dia ada potensi untuk menguat, chartnya mirip banget dengan Japfa ke 875, tapi dengan pattern seperti ini dia artinya masih sideways. Belum patternnya belum uptrend yang cepat. Kenapa? Karena sama seperti Japfa, MA20-nya dijebolin ke bawah. Oke, terus hari ini tadi Asa tuh dia naik dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Nah, tapi hati-hati ya, Asa nih ada aku yang satu kurang suka nih. Aku nggak tahu nih siapa, kerjaan siapa nih. Kayaknya tuh dia di dalam sini tuh ada pemegang sahamnya yang lumayan gede, entah nyangkut atau gimana. Ini kalau lagi mau ngebuang barang, ngebuangnya tuh seenaknya gitu loh. Kayaknya kayak orang lagi putus asa aja nih, gimana nih. Jatuh dibuang, terus ada bayar lagi, ditahan lagi naik. Ini kelihatan banget sebenarnya ada yang mau nahan asa untuk naik, tapi ada juga orang-orang yang kayaknya udah putus asa dan mau ngebuang-buang barang. Nih kelihatan dari candle tanggal 18 Maret dan tanggal 21 Maret ini ada pertarungan bull dan bear dengan cukup sengit. Jadi you have to be very careful di sini kalau kamu masih pemula, oke? Oke. Aku mau bahas Sido muncul. Siapa di sini suka minum tolak angin? Siapa di sini yang kalau mau mudik, mau jalan-jalan harus beli dulu tolak angin? Ada yang mempan beneran, ada yang cuman sugesti. Kamu beneran gak sih? Mempan gak sih? Atau cuman sugesti? BTW gak ngantuk Miss, fresh terus kayaknya. Ngantuk Pol, ini lagi ngantuk banget. Oke, aku bahas ya Sido muncul ya. AMRT besok aja ya Pak Indra. Saya kalau minum tolak angin malah kembung, nggak tahu kenapa. Oke deh, kalau tadi kita bahas Sido muncul di gathering secara fundamental, secara valuasi, secara investing. Kali ini aku mau bahas secara teknikalnya ya. Jadi secara teknikalnya ini dia bentuk double bottom dan udah breakout. Balik lagi ya ke quotes-nya Sir John Templeton tadi. Bull market are born on pessimism. Ya, aku ulang dari sini deh. Ini die on euforianya di Februari Maret 2023. Ya, padahal valuasinya juga udah cukup murah waktu itu, tapi turun terus, kena value trap nih kita. Terus kemudian ini bull market born on pessimism lagi. Mulai ada investor-investor gede yang lihat ini kayaknya udah mulai murah deh. Terus grow on skepticism. Nah, sekarang tuh lagi grow on skepticism. Belum not even optimism, not even mature and die on euphoria. Gitu loh. Ya. Jadi hari ini technically dia tuh lagi breakout. Sebenarnya kemarin udah muntup tanda breakout, volumenya bagus. Dan hari ini dia breakoutnya udah confirm dengan volume transaksi tinggi. Terus kalau aku mau gambar satu garis, ini trennya dia jadi membaik, jadi kayak gini nih. Terus ini dia masih di bawah MA20, di bawah MA20. Kemarin di bawah MA20, sekarang udah di atas MA20. Artinya dalam jangka pendek terjadi percepatan tren buat Sido muncul ini. Kira-kira, aduh kelekean, sorry ya ampun, malu-maluin. Kira-kira gimana patternnya? Ini dia bisa naik sampai 710, terus jatuh ke yang merah ini. Ini aku hapus beberapa gambar yang nggak perlu ya. Halah, ini target kecil, sauprit gini nih, buang aja lah. Gak usah lah ini. Oke ya. Terus the next resistance di mana? Next resistance di mana?
Aku jarang banget ngegambar garis channel sebenarnya, tapi kali ini aku kok kepengen ngegambar garis yang sejajar dengan garis trend. Baru dari satu titik sebenarnya nggak boleh sih, cuman aku kepengen aja. Karena perkiraan aku ini bakalan bisa jadi channel gitu. Ya, the next bisa sampai 760-an. Kita lihat 760 apakah ada resisten di sini dari sideways-nya. Ada di sini 755, 760, banyak nyangkuters juga sebelum-sebelumnya. Oke. So, this is Sido muncul yang udah punya bareng M-Trade, Kongret. Jangka pendek kita udah cuanin, tadi udah jualin Sido munculnya. Kenapa? Karena udah mau liburan panjang, jadi jangka pendeknya kita jual. MDKA juga ada review jual, sedangkan kalau yang jangka pendek, oke. Ya, jangka menengahnya kita masih ngehold. Komis jarang gambar garis channel. Karena jarang saham yang ngebentuk channel rapi. Dan aku ngelihat Sido muncul ini patternnya udah mulai rapi. Oke? Miss, kok banyak yang nunggu Pepro di harga 1, apa bisa rebound lagi ya? Kalau mau iseng-iseng beli di harga 1, silahkanlah lucu-lucuan, tapi jangan pernah dianggap serius ya. Oke, kita tadi lagi nungguin berita trade balance US. Aku mau update dulu untuk initial jobless claim. Di Amerika ini jumlah yang mengklaim tunjangan pengangguran itu naik ya. Dan ini menunjukkan bahwa inflasi bakalan agak-agak mereda sedikit kalau banyak penganggurannya, which is bagus. Kok malah bagus? Karena sejalan dengan tujuan The Fed supaya inflasinya menuju ke angka 2%. Supaya bisa cepat tercapai. Kalau inflasi jadi 2%, suku bunga diturunin, saham bisa cepat naik. Terus defisit perdagangan Amerika itu melebar dari 67,6 miliar US dollar jadi 68,9 miliar US dollar. Tapi angka ini masih cukup oke, sejalan dengan PMI manufaktur Amerika yang masih naik. Kayak kemarin aku bahas, PMI manufaktur Amerika tuh udah di angka 50 lebih, jadi masih oke. Oke ya, terus Sido tunggu di harga berapa? Tadi sih harusnya di angka 640 sampai 660 kalau yang telat. Kalau yang trade udah duluan. Udah di 630. GJTL nih jeblok hari ini. Oke, mari kita bahas GJTL. Sebelum aku lanjutkan, kalian ini ya follow Instagram channel dan WA channel aku. Kenapa aku bikin WA channel? Karena banyak yang nggak bisa masuk di Instagram channel. Sebenarnya Instagram channel tuh lucu banget sih, aku suka banget. Perhatikan di sini GJTL dia jatuh, masih bisa turun lagi sampai ke 1260, nutup gap di sini. GJTL termasuk saham yang secara risiko fluktuasinya lumayan gede. Kelihatan dari sini, perhatikan dia kalau lagi naik bandingannya luar biasa ya. Jadi candle-candlenya model panjang merah, panjang hijau kayak gini nih, bandingannya luar biasa. Jadi pakai juga buat trading jangka menengah dan jangka pendek juga ya. Bentar. Telegram channel nggak mau banyak yang pakai buat scam. WA channel di mana, Instagram channel di mana, lihat di profile Instagram aku ada, oke? Sido muncul sudah dibahas. Gajah Tunggal M-Trade habis profit taking 6-8%. Java berencana ekspansi. Sebentar. Poultry udah. Terus Asa udah juga, Saratoga udah. Apalagi dong? Oh, UNTR. UNTR ada jadwal. PNGA boleh. Ntar aku bahas. Ada jadwal rapat umum pemegang saham tanggal 24 April nanti. Ditunggu ya, bakalan bagi dividen tapi jangan over expectation. Ntar bisa jadi kayak ITMG nanti ya. Oke, UNTR barusan breakout 3 hari yang lalu di tanggal 2 April. Ya, 2 hari yang lalu di tanggal 2 April. Kalau retrace di area 24775 ini retracementnya termasuk bagus dan dia berpotensi untuk lanjut naik lagi. Sementara aku kurangin dulu untuk saham-saham coal-nya. Aku lagi mau istirahat sebentar dari saham coal. Nungguin Pegas dan ESA jatuh. BNGA
BNGA mau bagi dividen 3,1 triliun rupiah. Dividen payout ratio 50% dari laba bersih Bank Siaya Biniaga pada tahun buku 2023. Teknikalnya cakep di sini. Habis naik kencang, di sini ada pullback atau retracement. Tadi sebenarnya bisa masuk, tapi M-Trade udah nitip sendal di BBTN karena kita ngelihat rupiahnya masih melemah, USD-nya masih mahal, dan emasnya juga masih naik terus. Kita nggak masuk banyak-banyak di saham perbankan karena kita ngelihat bakalan bisa ada normal correction lagi sedikit lagi. Tapi kalau yang belum punya, tadi ada nyicil beli, that's okay. Plus kemarin jatuhnya ini masih disertai volume tinggi. Satu-satunya perbankan yang hari ini naik volumenya cukup besar cuman BBNI aja karena valuasinya memang masih murah dibandingkan 4 saham lainnya, BCA BRI, BNGA dan BMRI. Nah, dividen yieldnya dibandingin harga hari ini per hari ini 2110 itu dividen yieldnya sekitaran 5,9% atau 6%-an. Come date-nya kapan? Come date atau tanggal penghitungan dividennya 19 April. Di 19 April ya. Jadi tungguin yang punya BNGA ya. Aku tuh kadang lihat portfolioku yang buat investing, tahu-tahu cashnya nambah gitu. Oh, ternyata dari dividen. Oke. Grup Panin. Kita lihat grup Panin. Kalian gak liburan toh? Biasanya kalau mau liburan tuh IG live-nya sepi loh. Ini mau liburan rame, lucu juga ya. Besok aku masih IG live deh kalau gitu. Grup Panin, PNLF. PNLF ini masih bakalan bisa aktif, masih bakalan bisa rame. Sementara dalam jangka pendek upside-nya bisa ke 334. Cara belinya cara belinya pas breakout, tunggu pas retrace ya, tunggu pas ada koreksi normal di sini ya, sampai ke level 294 296 pun itu juga masih cukup bagus dibandingkan kamu ngejar di atas. Saham ini resikonya lumayan gede, jadi kalau kamu ngejar di atas siap-siap aja sama bantingannya ya. Jadi dia bisa naik 16%, jatuhnya juga bisa kayak gitu juga gitu. Oke? Terus PNBN gimana? Ini saham-saham antik yang gerakannya seringkali berbeda dengan sektor perbankan. Kalau perbankan lagi naik, dia turun, perbankan lagi turun, dia malah aktif. Ini juga sama, PNBN ini buat scalping aja, not recommended buat teman-teman yang masih pemula. Resikonya lumayan gede. Pani termasuk sejenis ini sektor properti yang nggak ngikutin tren sektor properti. Dia bisa gerak sesuka-sukanya sendiri. Sementara Pani ini dia lagi sideways, supportnya di 5325. Kalau jatuh dari 5325, kurangin dulu. Kalau jatuh di bawah 5125 cut loss ya. Karena 5125 ini batas bawah, kalau jatuh dari sini jadinya downtrend. Selama masih di atas itu, kalau masih mau nge-hold masih boleh. Aku mau bahas apa ya tadi? Tiba-tiba kelupaan. Saya lupa mau bahas apa. Baiklah, aku jawab pertanyaan aja. MBMA. MBMA hari ini naik tinggi loh. Merdeka Battery Minerals. Tapi M-Trade nitip sandalnya di MDKA. Cakep nih. Boleh ditunggu. Retracementnya boleh. Kalau ada saham yang sehari naik belasan persen, gak usah dikejar. Hari kedua bisa naik, tapi hari ketiga tuh turun. Jadi apalagi kalau naiknya kencang, misalkan besok ya, dia naik lagi nih, naik berapa persen ya? Aku hitung ya. Misalkan besok dia naik, naik 10%. Naiknya cepat banget, terus kamu dapatnya di pucuk di sini. Percuma, besoknya bisa biasa hari ketiganya tuh udah jatuh gitu. Apalagi ini mau liburan, sabar-sabar dulu lah, tunggu dulu. Jadi MDKA-nya MDKA, MBMA-nya di watch banget ya. Oke. Tadi dapat dikit MBMA di 520 ya, bagus, hold aja. Sebenarnya salah satu kalau MBMA dan MDKA udah punya tuh ya salah satu aja nggak apa-apa. Ya. Jadi ini tadi dia breakout dari 530 di sini. Dan breakoutnya menurut aku tuh cakep sih. Cuma sekali lagi kita mau liburan, tadi kita nggak masuk banyak gitu. Kalau sekarang ada retracement di area
next ada retracement di area 515 sampai 530. Selama retracementnya merahnya tuh volumenya kecil, that's okay, that's good. Oke ya. Survei dikit di sini siapa yang masih pemula, yang nggak ngerti sama sekali aku ngomong apa, karena apa yang aku ngomongin ini sebenarnya udah intermediate advance. Yang masih pemula siapa sih? Effendi gak usah ngaku-ngaku pemula loh. Udah nggak pemula. Miss, saham Cegas tanda X-nya udah hilang, gimana tanggapannya? Yuk buka. Yanto Nugraha ya. Oke, pemula. Oke, thank you ya yang udah kasih ini, kasih feedback, kasih jawaban. Cegas gimana? Gimana apanya gimana? Mau saya jawab apa? Aku masih nggak mau sih. Kalau ditanya beli atau enggak, aku yang nggak mau saham kayak gini. Apa ini? Nggak ada bagusnya. Kalau dia naik ya hokinya yang punya aja, keluarlah, segera keluar. Hayah. Saya pemula Miss, tapi di forex 5 tahun. Weh, udah nggak pemula dong. Di saham masih pemula, di forex udah nggak pemula dong. 5 tahun tuh cuan atau rugi? Miss, dari Big Bang saat ini yang mana paling menarik dari price-nya? Bukan dari price-nya, dari valuasinya. BBNI, tapi aku masih expect bisa koreksi lagi. NISP nunggu di berapa? BBYB. Yuk kita lihat ya. NISP fundamental bagus. Hari ini cakep juga sih, mantul sih. Tapi kayaknya dia bakalan ngebentuk head and shoulders. Shoulder kiri, kepala, shoulder kanan. Ya, kita masukin ke watchlist dulu nih, NISP. Terus kita lihat BBYB. Sangat jelas dapat insight saham yang breakout. Oke, cakep. BBYB masuk watchlist juga, volumenya masih konvergen. Oke, kita belajar yuk, lihat psikologi market. Ini apa nih? Pessimism. Die on euphoria. Di sini die on euphoria. Di sini apa dong? Kayaknya lebih gampang ngajarin pakai story ginian daripada pakai state-statesan. Ini apa dong? Ini apa nih psikologinya? Ayo. Effendi ketawa-ketawa, iki apa iki? Apa ini? Pessimism, bull market born on pessimism, grow on skepticism, and die on euphoria. Tapi sekarang ini lagi masih pessimism, jadi masih banyak yang pesimis. Beneran nggak sih nih BBYB mau naik nggak sih? Kayak gitu-gitu sih ya. Oke, begitu saja IG live aku malam hari ini. Ya, Rinaldo sama Effendi ngobrol sendiri. Silahkan lanjut di Japri. Selamat malam semuanya. Hari ini MVS ada promo Harbolnas tanggal 4. Langsung aja ke sini, ke mvs.id/promo. Yang mau belajar untuk trading, langsung ke mtrade.id/trading academy. URL-nya di sini. mtrade.id/academy. Di sini ya. mtrade.id/academy, nanti keluarnya begini. Semoga bisa bermanfaat. Trading investing yang sabar aja, nggak usah buru-buru. Anggap aja kamu lagi perjalanan menuju ke tempat yang sangat menyenangkan. Jadi santai aja, nikmati kiri kanan perjalanan, jangan ngebut-ngebut. Saya Ellen May, salam profit, good night. Miss, workshopnya udah full, udah ikut Trading Academy aja sementara, basic gitu ya. Dadah.